Halo Sobat Gempa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu senggang kalian dengan film-film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Kali ini saya akan merangkum sebuah film series judulnya Lockwood & Co. Genrenya lebih ke horor, tapi selain ada hantunya di film ini ada juga agensi khusus pemburu hantu dan juga aparat yang khusus menangani masalah perdedemitan. Disebut The Frog. Nah, ngomong-ngomong soal hantu, saya sedikit penasaran. Coba tulis di kolom komentar kata hantu berdasarkan daerah masing-masing. Contohnya, saya kan orang Madagaskar, biasanya hantu itu disebut jurig. Kalau di daerah kalian apa coba? Tapi nanti tulisnya setelah filmnya selesai ya. Oke, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Shalakatap. Hari itu sebelum maghrib, dua orang anak yang berprofesi sebagai pemburu hantu bernama Anthony Lockwood dan Lucy Carlyle diminta oleh Ibu Hope untuk membersihkan rumahnya dari hantu yang diduga merupakan mendiang suaminya. Bu Hope sangat terkejut, alih-alih menugaskan pria dewasa, pihak agensi malah menugaskan dua orang remaja untuk memburu dinamit yang ada di rumahnya. Rencananya, Bu Hope akan menjual rumah tersebut setelah rumahnya dibersihkan dari segala macam hal-hal gaib. Bu Hope pun kemudian pergi setelah memberikan kunci rumahnya kepada Lockwood. I feel sorry for your generation. It's freezing. Dengan kemampuan pendengarannya yang tajam, Lucy samar-samar mendengar suara ketukan yang kemungkinan perbuatan sosok astral. Sedangkan Lockwood, dia memiliki pendar kematian, sebuah kemampuan yang dapat melihat penyebab kematian seseorang. Dari kemampuannya itu, Lockwood bisa melihat kalau suami Bu Hope meninggal karena terjatuh dari tangga. Mumpung situasi belum benar-benar gelap, mereka coba menganalisa semua bukti yang mereka temukan dan dari hasil rempugan diketahui kalau Bu Hope serta suami merupakan pemilik kedua setelah orang lain. Di rumah tersebut, suami Bu Hope sering merasa ada yang selalu mengawasi, tapi entah siapa. Hingga suatu hari saat suami Bu Hope hendak mengambil air minum, tiba-tiba ada yang mendorongnya hingga terjatuh lalu meninggal. Setelah itu, mereka meneruskan penelusuran di lantai atas, merasakan ada sebuah energi yang sangat kuat di salah satu ruangan. Lockwood meminta Lucy mengambil serbuk besi di lantai bawah yang akan digunakan untuk menangkap hantu. Namun baru juga keluar, Lucy dibuat kaget saat melihat sesosok hantu wanita melayang di hadapannya. Lockwood. Bersamaan dengan itu, Lockwood juga menemukan pendar kematian lain. Jadi bisa dipastikan gangguan di rumah itu bukan disebabkan oleh hantu suami Ibu Hope, melainkan hantu lain yang kemungkinan besar sosok hantu wanita yang tadi dilihat Lucy. Lucy mendengar hantu wanita itu meraung kesakitan, meminta Lucy agar melepaskannya. She's in pain. Hantu wanita itu tiba-tiba menyerang Lucy hingga Lucy hampir terjatuh dari lantai 2. Scene kemudian beralih ke 3 tahun lalu, menceritakan awal mula masuknya Lucy menjadi tim pemburu hantu. Saat itu, Ibu Lucy mendaftarkan Lucy ke sebuah agensi pemburu hantu bernama Jacob & Co. Sang ibu bercerita kalau Lucy memiliki kepekaan yang luar biasa. Saat kecil, Lucy sering menangis karena mendengar suara-suara yang tak kasat mata. Makanya, sang ibu terobsesi mempekerjakan Lucy sebagai agen pemburu hantu, tak peduli dengan keselamatan putrinya, mau dimakan hantu atau ditumbalin, yang penting bisa dapat uang. Nah, sebelum dipercaya untuk terjun ke lapangan, Lucy terlebih dahulu diajarkan berbagai ilmu yang berhubungan dengan supranatural. Seperti pembuatan alat peledak berbahan tarigu dan pasir, garam, serta perak fulminat
yang digunakan untuk menyerang hantu. Tak hanya itu, Lucy juga diberitahu kalau besi bisa digunakan untuk membentuk sebuah penghalang antara manusia dan hantu. Hantu juga memiliki 3 tipe, ada yang lemah, kuat, dan ada yang bisa berinteraksi dengan manusia. Kemudian, sebagai tes lapangan, Jacob meminta mereka untuk menangkap hantu secara langsung di sebuah kamar hotel yang katanya angker. Jacob menyuruh mereka untuk menemukan rohnya, kemudian membersihkannya. Lucy mulai merasakan kehadiran roh tersebut berada di belakang mereka, lalu Listen to her, Paul. hal itu membuat anak-anak lain memuji cara kerja Lucy yang bagus. Nah, selain menangkap hantu, mereka juga diajari bagaimana cara memakai pedang rapier, yaitu pisau panjang yang besinya ampuh digunakan untuk mengusir spekter. Keahlian Lucy yang sangat meningkat dalam 2 tahun ini membuat dirinya mendapatkan sebuah penghargaan dari Jacob naik ke level kelas 3. Besoknya, teman Lucy bernama Empok Nori mengajak Lucy pergi ke London mengejar impiannya mendaftar ke agensi yang lebih bergengsi, yaitu agensi Pitts yang didirikan oleh Marissa Pitts, seorang agen terkenal yang dapat berbicara dengan hantu tipe 3. Setelah Marissa meninggal, agensi Pitts sekarang diteruskan oleh anaknya bernama Penelope Pitts. Lucy tentu menolaknya, mengingat mereka masih kelas 3 karena agensi Pitts hanya menerima remaja yang sudah lulus kelas 4. Meskipun begitu, mereka sama-sama berjanji akan mewujudkan impian itu kelak demi mengharumkan asal kota mereka. Sorenya, Jacob mengajak tim Lucy CS mendatangi sebuah perusahaan pembalakan yang katanya di sana banyak makhluk astral. Si pemilik perusahaan menyewa jasa agensi Jacob untuk membersihkan tempat tersebut sebelum dijual ke pengembang. Jacob menegaskan kepada anggotanya bahwa mereka tak usah khawatir karena usut punya usut, makhluk gaib di sana mengarah ke tipe 1, artinya hantu di sana masih lemah. Di sela-sela obrolan, Nori sempat menanyakan soal Jacob yang pernah bertemu dengan Marissa Pitts. Jacob menjawab, Marissa merupakan orang yang luar biasa. Sebelum dia menemukan hubungan antara penghuni dan sumber, suasana saat itu sangatlah kacau dan banyak orang yang tewas. Namun Marissa Pitts mengubah segalanya dan katanya Marissa dapat ngobrol dengan hantu tipe 3. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa para agen pemburu hantu itu semuanya anak remaja yang masih bulu kumuut. Alasannya karena kemampuan supranatural seperti yang dimiliki Lucy dan Lockwood itu memang hanya dimiliki oleh anak remaja saja. Jika mereka sudah dewasa, lambat laun kemampuan itu akan hilang dengan sendirinya. Makanya saat mereka sampai di lokasi, Pak Jacob hanya menunggu mereka di luar saja karena Pak Jacob sudah tua dan tidak memiliki kemampuan supranatural lagi. Tak berapa lama, Lucy mendengar suara anak kecil bersumber di ruangan bawah. Lucy merasa kalau hantu ini bukan bertipe 1, sehingga Lucy meminta timnya untuk kembali keluar karena tugas ini bukanlah tugas yang sepadan untuk pemula seperti mereka. Hanya saja, teman-teman Lucy menolak termasuk Nori. Mereka lebih memilih menghadapinya bersama. Alhasil, Lucy pun memutuskan untuk melapor kepada Jacob yang berada di luar agar dia mengirim agen lain yang lebih senior untuk menolong mereka. Tapi Jacob malah menolak. Dia memerintahkan Lucy agar segera kembali masuk ke dalam. Dan saat Lucy kembali ke dalam, ternyata situasi di sana sudah kacau. Jacob sempat berada di balik pintu melihat Lucy yang sedang menolong Nori, tapi dia memilih kabur meskipun Lucy tak henti meminta tolong kepadanya. Besoknya, insiden itu pun diusut di persidangan. Jacob memberi kesaksian palsu, dia berbohong dan malah menyalahkan Lucy. Andai saja Lucy segera meminta pertolongan kepadanya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Jelas dong Lucy menyanggah kesaksian tersebut, tapi sayang tak ada seorang pun yang mempercayainya. Semua anggota tim yang bertugas semalam dikabarkan telah meninggal dunia, sementara Nori dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Karena kesaksiannya itu, Jacob dibebaskan dari hukuman dan pihak agensi diminta untuk memberikan kompensasi terhadap keluarga korban. Tak hanya disalahkan di persidangan, di rumah Lucy juga disalahkan ibunya, sampai-sampai sang ibu meminta Lucy agar menemui Jacob, meminta maaf kepadanya supaya Lucy tidak dikeluarkan dari agensinya. Hal itu membuat Lucy sadar kalau sang ibu tidak menyayanginya, dia hanya memanfaatkan Lucy sebagai sumber uangnya. The debt. Alhasil, pagi-pagi sekali Lucy memutuskan kabur dari rumah dan pergi ke London. Di sana, Lucy mencoba mendaftar ke agensi Pitts yang terkenal, namun karena kelasnya masih kelas 3 dan tidak memiliki izin dari orang tua, makanya Lucy tidak diterima bahkan di agensi manapun. Move along. Lucy mulai pesimis, udah pukul 2 siang, tapi dia belum juga mendapatkan agensi yang mau menerimanya. Kesempatan Lucy hanya tinggal satu lagi, yaitu agensi Lockwood & Co. Dia pun mendatangi agensi tersebut yang kantornya hanya sebuah rumah biasa. Lucy disambut oleh George yang bertugas menerima pendaftaran. Katanya sudah banyak orang yang mencoba daftar ke agensi ini, tapi semuanya gagal mengikuti tes yang diberikan oleh pemilik agensi, tidak lain adalah Lockwood. Harusnya hari itu Lockwood tidak menerima pendaftaran, tapi saat melihat Lucy, Lockwood merasa kalau Lucy memiliki bakat yang luar biasa. Lucy memiliki keahlian dalam hal pendengaran, sedangkan Lockwood memiliki kemampuan penglihatan atau disebut pendar kematian. Jadinya akan cocok kalau kemampuan mereka bisa dikolaborasikan. Untungnya Lockwood bukan tipe orang yang mempercayai surat rekomendasi atau rujukan. Dia lebih suka memberi tes langsung kepada para pendaftar. Jadinya meskipun Lucy tidak membawa berkas persyaratan, itu sama sekali bukan masalah buat Lockwood. Sebenarnya tes yang diberikan Lockwood sangatlah sederhana. Lucy hanya diminta memberikan pendapat terkait 4 benda yang diperlihatkan. Benda pertama adalah sebuah tabung yang cukup besar. Saat Lucy menyentuhnya, nampak sebuah tengkorak hijau. Dari sana, Lucy tahu kalau itu adalah wadah hantu yang hanya dimiliki oleh agensi Pitts dan agensi Rothwell. Entah bagaimana caranya Lockwood bisa memilikinya. Lalu untuk benda kedua, Lockwood memperlihatkan sebuah peluru, yang mana menurut Lucy, peluru itu adalah milik seorang pria baik dan lemah lembut. Lockwood membenarkannya karena peluru itu milik mendiang pamannya. Beliau memang orang baik, senang berburu marmot, tapi sayang dia meninggal saat jatuh akibat stroke. Kemudian, Lockwood memperlihatkan benda ketiga, sebuah jam tangan. Lucy mencoba mengecek dengan cara seperti sebelumnya, dan Lucy merasakan kalau ada sebuah kematian keji melekat pada jam tangan tersebut. Saking kuatnya aura negatif yang melekat, membuat Lucy sendiri tak kuat jika harus terus memegang jam tangan itu. Lockwood kembali membenarkan jam itu adalah kenang-kenangan saat Lockwood menyelesaikan kasus pertamanya. Setelah menebak 3 benda, Lucy tinggal menebak 1 benda terakhir. Benda tersebut adalah sebuah cangkir. Hanya saja saat Lucy memegangnya, Lucy tak merasakan apa-apa meskipun Lucy sudah mencobanya lebih keras lagi. Pantas saja tak ada apa-apanya karena cangkir itu adalah cangkir sikat gigi milik si George. Lockwood hanya ngeprank Lucy saja sebagai pembuktian kalau Lucy benar-benar memiliki kemampuan supranatural. Lucy sempat kesal, namun Lockwood segera menjelaskan kalau benda terakhir itu juga merupakan sebuah tes. Banyak pendaftar sebelumnya yang berbohong berkata ngawur soal cangkir itu. Mengatakan kalau cangkir tersebut memiliki kekuatan magis, peninggalan jin tomang, padahal itu hanya cangkir biasa. Pokoknya, Lockwood sangat terkesan dengan kemampuan Lucy dalam menerawang benda-benda tadi. Berharap Lucy beneran mau gabung ke dalam agensinya. Assuming you are still interested in the position. Setelah itu, Lockwood mengajak Lucy berkeliling, melihat-lihat kantor sekaligus tempat tinggalnya. Seperti kamar tidur, kamar mandi, dan ada 1 kamar pribadi yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun.
Lockwood juga membawa Lucy ke dapur tempat mereka membuat cimol, serta ruangan bawah tanah tempat mereka melakukan eksperimen senjata yang nantinya digunakan untuk menangkap hantu. Lokasi terakhir yang Lockwood perlihatkan adalah kamar tidur untuk Lucy. Melihat antusias dan perhatian Lockwood kepadanya membuat Lucy terkesan sehingga memutuskan menerima tawaran Lockwood bergabung di agensinya bernama Lockwood & Co. Lockwood jujur kalau agensinya memang baru beroperasi, namun Lockwood yakin dengan kemampuan dirinya, George dan Lucy, mereka akan menjadi agensi paling sukses di London. Sekarang, Lockwood akan menunjukkan kemampuannya pada Lucy melawan arwah perempuan yang berada di rumah Ibu Hope. Dengan sekuat tenaga, Lockwood melindungi Lucy yang hendak jatuh dari lantai atas. Hold on, Lucy! Lucy merasa kalau sosok perempuan itu semakin menjauh karena memang sosok itu masuk ke sebuah tembok. Demi keamanan, Lockwood dan Lucy menaburkan bubuk besi di sekeliling mereka lalu membobol tembok itu. Sialnya, Lockwood tak sengaja menginjak bubuk besi yang ditaburnya sehingga lingkarannya rusak. Alhasil, arwah itu pun muncul kembali dalam keadaan lebih marah. You've done that already. Try something new. Here it comes. Masalahnya, percikan peledak itu mengenai benda yang mudah terbakar membuat ruangan itu kebakaran. Mereka mulai tersadar kalau di balik tembok itu ada sebuah mayat perempuan yang diduga sebagai sumber arwah. Lucy meminta Lockwood untuk menangani arwah perempuan itu, sementara Lucy akan melakukan sesuatu setelah sebelumnya arwah perempuan itu meminta untuk dilepaskan dari sesuatu. Lucy melihat jari-jari mayat itu yang memakai sebuah cincin, dia pun mencoba melepaskan cincinnya. Setelah itu, Lucy dan Lockwood keluar dari rumah tersebut dengan cara melompat keluar loteng. You okay? Sadar-sadar, Lucy sudah diamankan oleh Satuan Pengamanan The Frog, yaitu Departemen Investigasi Paranormal atau bisa dibilang kepolisian dalam urusan hal gaib. Lucy dan Lockwood ditangkap karena diduga telah membakar rumah milik Ibu Hope. Tapi karena Lucy memiliki luka, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Si suster menjelaskan kalau pihak rumah sakit sudah menghubungi Ibu Lucy, namun sepertinya Ibu Lucy sibuk dan terkesan tak peduli. Membuat Lucy sedikit lega. Artinya dia masih aman dan gak perlu mudik ke kampung. Sekarang dia tinggal berusaha kabur dari rumah sakit ini. Sedangkan Lockwood, dia harus diinterogasi oleh Inspektur Barnes terkait rumah Ibu Hope yang kebakaran dan dituntut membayar uang ganti rugi sebanyak 60.000 pound. Dan harus lunas dalam waktu 2 minggu atau agensinya akan ditutup. Lockwood coba memberikan pembelaan penyebab dia melakukan kesalahan karena dia mendapat informasi yang salah dari Ibu Hope perihal arwah yang mengganggunya. Tapi Barnes tak peduli, lagian menggunakan suar magnesium dan tak membawa rantai besi saat bertugas itu sudah merupakan tindakan yang salah. Lucy yang sudah tiba di markas diceramahi oleh George, bukankah dia sudah memperingatkan Lucy dan Lockwood agar jangan tergesa-gesa karena sebelumnya dia sudah tahu bahwa arwah yang mengganggu di rumah Ibu Hope bukanlah arwah mendiang suaminya, melainkan arwah lain. Maybe if you'd waited for me, none of this would have happened. Di saat bersamaan, Lucy tak sengaja melihat sebuah gambar wanita di artikel penyelidikan milik George, yang mana wanita itu adalah sosok arwah yang mengganggu di rumah Ibu Hope. George menjelaskan kalau wanita tersebut bernama Annabelle Ward. Dia adalah seorang bintang jaipong di era 80-an. Namun tiba-tiba menghilang entah kemana. Lucy berkata kalau dia dan Lockwood melihat jasad wanita itu di tembok cerobong asap rumah Ibu Hope. Tak lama dari itu, Lockwood pun muncul. Tanpa membahas apa yang telah terjadi di kepolisian tadi, dia langsung pergi ke kamar tidurnya. Lucy pun mencoba mencari tahu sendiri perihal Annabelle Ward dengan cara mendengarkan aura spiritualnya. Tapi Lucy hanya mendapat ilapat
kalau arwah wanita itu hanya ingin meminta bantuan agar Lucy melepaskannya dari sesuatu. Saat tersadar, Lucy mulai merindukan keberadaan Nori. Dia sengaja membuat sebuah rekaman perihal keadaannya saat ini di sebuah kaset pita, berniat mengirimkan rekaman kaset itu kepada Nori. Semoga saja Nori dapat merasakan apa yang dirasakan Lucy sekarang. He thinks he's God's gift. That is weird. Fighting a type 2. Whether it was like... Di sisi lain, George mulai risih akan keberadaan Lucy di timnya, menyangka keteledoran itu disebabkan oleh Lucy. Tapi Lockwood yakin kalau semua ini hanya butuh waktu saja. Malamnya saat Lucy tertidur, dia tak sengaja menjatuhkan cincin yang dia ambil dari mayat Annabelle dan tiba-tiba saja Lucy mengancam jika Annabelle berani menyakitinya, maka Lucy tidak akan membantunya. Lalu, Lucy segera pergi dari kamarnya, memberitahu Lockwood dan George perihal penampakan arwah wanita itu. Bingung mengapa arwah Annabelle bisa muncul di rumahnya, padahal sumbernya yaitu mayat yang ada di rumah Ibu Hope sudah ditutupi jaring perak. Belum sempat mendapat jawabannya, hantu wanita itu kembali muncul di belakang George. Beruntung Lockwood dengan sigap melancarkan serangan menggunakan rantai. Di momen itu, Lucy menyadari mungkin sumber arwah dari wanita itu adalah cincin yang dia bawa. Lucy menyayangkan pihak The Prague atau polisi pergoiban yang tak bisa menemukan jasad Annabelle sehingga Annabelle terjebak di dalam tembok selama 40 tahun. Makanya Annabelle meminta bantuan Lucy. Mereka berniat melakukan sebuah ritual pemanggilan arwah Annabelle untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Masalahnya, hari semakin pagi dan itu akan membuat para arwah lemah sehingga untuk mengantisipasinya, mereka menutup semua jendela agar ruangan menjadi gelap. If she takes any liberties. Tiba-tiba saja Lucy berbicara sendiri, menceritakan apa yang dia lihat di penglihatannya. Lucy berkata kalau dia melihat Annabelle dan pasangannya sedang berdansa bahagia. Sesaat kemudian, Annabelle terlihat marah karena merasa cemburu terhadap pasangannya itu. Lalu di luar kontrolnya, Lucy mendekati Lockwood dan bersikap aneh memintanya untuk dilepaskan. Intinya, Lucy bisa merasakan apa yang dirasakan Annabelle waktu itu yang telah dicekik oleh seseorang, sehingga Lucy juga merasakan kesakitan di bagian leher. Lockwood yang panik meminta Annabelle untuk segera keluar dari tubuh Lucy, tapi Lucy malah semakin memberontak. Beruntung, George segera membukakan tirai jendela agar cahaya dapat masuk, sehingga arwah Annabelle pun lemah dan keluar dari tubuh Lucy. Dari sana, mereka tahu kalau Annabelle dibunuh dengan cara dicekik, dan mereka tidak perlu lagi mencari tahu penyebab kematian Annabelle. Mendingan mereka mencari cara agar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, berhubung agensinya dituntut untuk membayar ganti rugi sebanyak 60.000 pound. Tak lama kemudian, Lockwood mendapat telepon dari The Prague yang meminta agar agensinya memberhentikan Lucy karena Lucy belum lulus kelas 4 dan secara akademis dia belum layak dipekerjakan oleh sebuah agensi. Alih-alih memikirkan hal tersebut, Lockwood hanya fokus pada rencana awal mencari orang yang membutuhkan jasa agensinya. Dan kematian Annabelle sepertinya momentum bagus untuk menaikkan rating serta keuntungan yang bisa dipakai buat membayar uang ganti rugi sebanyak 60.000 pound. Hanya saja, kalaupun agensi mereka naik level, misalkan harus muncul di koran, Lucy tidak mau wajahnya terpampang di sana. Dia tidak mau terekspos dan lebih nyaman di belakang layar saja. Langkah pertama adalah mendatangi gedung arsip Britania Raya, mencari tahu siapa kekasih Annabelle yang sempat kencan dengannya waktu itu. Mereka menemukan nama Hugo Black, orang yang terakhir kali terlihat bersama Annabelle. Sempat ditahan beberapa hari oleh polisi,
namun karena tak adanya bukti Hugo Black membunuh Annabelle, polisi pun akhirnya membebaskannya. Tak lama kemudian mereka ditemui oleh sekelompok orang dari agensi Pitts, salah satunya teman lama Lockwood bernama Kipps. Kipps datang mengejek Lockwood yang kini hanya bisa berada di agensi kecil. Lockwood sih nyantai saja, dia memang berada di agensi kecil, tapi kalau soal kemampuan dia berani diadu. No, I don't. Mereka pun pergi dengan perasaan puas, ditambah lagi pencarian soal pacar Annabelle berhasil ditemukan. Untuk merayakannya, Lockwood mentraktir Lucy dan George makan malam. Tapi setelahnya, Lockwood meminta mereka berdua pergi duluan karena dia masih ada urusan. Sepeninggal Lockwood, mereka mulai ngobrol satu sama lain. George bercerita tentang dirinya yang memiliki 3 saudara, yang semuanya menjadi tukang insinyur kecuali dirinya. George sempat menjadi agen di Pitts, tapi dikeluarkan karena pemikiran dan ide-ide gilanya tak bisa diterima oleh rekan-rekan agennya. Sehingga dia memutuskan untuk pindah ke Lockwood & Co. Sementara Lockwood mendatangi media televisi, memberitahu orang-orang tentang penelusurannya mengenai kematian Annabelle yang sampai saat ini pihak The Prague membiarkan kasus ini mengendap. Tentu saja pihak The Prague tersinggung karena Lockwood sama saja merusak citra The Prague di mata publik. Tak hanya pihak The Prague, Lucy juga merasa kesal karena dalam wawancara yang dilakukan Lockwood, dia membawa-bawa Lucy dalam misinya. Padahal dari awal, Lucy sudah memperingatkan Lockwood agar tidak membawa-bawa namanya, takut kalau dirinya akan menjadi incaran Hugo Black. Lockwood berkata kalau Lucy adalah aset berharganya, jadi dia akan melindungi Lucy apapun yang terjadi. Bukan hanya Lucy, George juga ikut menyalahkan Lockwood karena setelah ngobrol panjang lebar tadi, George akhirnya ngerti alasan Lucy tinggal di London. Dia ingin jauh dari kehidupan lamanya dan tak ingin orang-orang yang mengenalinya mengetahui keberadaannya sekarang. Nah, untuk meluapkan kekesalannya, Lucy melakukan latihan memakai pedang rapier di ruangan bawah. Tak berapa lama, Wade, salah satu pihak The Prague, menjemput Lucy. Inspektur Barnes ingin membuktikan kemampuan Lucy yang dikatakan Lockwood di televisi tadi siang, yang katanya dapat menemukan pembunuh Annabelle. Barnes mempertemukan Lucy dengan Hugo Black di sebuah ruangan dan hanya dipisahkan oleh penyekat kaca. Lucy gak usah khawatir karena mereka menggunakan kaca riben. Lucy bisa melihat Hugo Black, sedangkan Hugo Black tak bisa melihatnya. Lucy dipaksa Barnes agar terkoneksi dengan Annabelle supaya bisa menggali informasi kejadian sebenarnya. Hanya saja cara Lucy menemukan informasi bukanlah seperti itu, makanya Lucy tak dapat melakukannya. Dari sana, Barnes berpikir kalau sebenarnya Lucy tidak bisa apa-apa. Alasan Lockwood memuji-muji Lucy adalah untuk menaikkan popularitas agensinya. Barnes pun memberi Lucy sebuah tiket agar pulang ke kota asalnya. Katanya Lucy gak perlu mengikuti Lockwood lagi karena dia hanya memanfaatkan Lucy saja. Lucy berpikir kalau ucapan Barnes mungkin ada benarnya juga, sehingga Lucy sempat memutuskan untuk keluar dari agensinya sebelum Lockwood membujuknya, meminta maaf atas semua yang dia perbuat. Lockwood mengaku melakukan itu hanya ingin membuktikan kepada Barnes kalau dalam bertugas harusnya gak usah ada peraturan dan persyaratan. Menegaskan kalau Lockwood sangat membutuhkan Lucy bukan sebagai aset, namun bagian dari keluarga Lockwood & Co. Lucy akhirnya luluh meminta Lockwood agar tak mengulangi kesalahannya lagi. Please stay. I'll never lie to you again. So you look cool. Di rumah, George melihat pintu keluar dalam keadaan terbuka, padahal Lucy dan Lockwood belum pulang. Tiba-tiba, seseorang berjubah hitam berada di belakangnya. Tak lama kemudian, Lockwood dan Lucy pulang ke rumah, mengetahui kalau pintunya dikunci dari dalam. Mereka terpaksa masuk lewat jendela, menyadari kalau di rumahnya ada yang tidak beres. Orang misterius itu kepergok sedang mencoba membuka pintu ruangan pribadi Lockwood. Lockwood akan menghadapi penyusup itu, sementara Lucy diminta untuk mencari George.
Lucy menemukan George disekap di ruangan bawah. Mereka menyadari kalau cincin Annabelle-nya hilang, curiga kalau orang barusan adalah utusan Hugo Black. Mungkin Hugo Black sudah tahu kalau mereka memiliki cincin itu, sehingga dia memerintahkan seseorang untuk mengambilnya. Di saat seperti itu, Lucy hanya bisa tersenyum karena sebenarnya selama ini cincin Annabelle itu Lucy simpan di liontin kalungnya. Justru karena kejadian itu, mereka menjadi penasaran sebenarnya ada apa dengan cincin tersebut sampai-sampai ada orang yang berniat mencurinya. Makanya George menggunakan mikroskop untuk mengecek cincinnya, yang mana terdapat sebuah tulisan H22155. George dan Lucy berpikir mungkin H itu merujuk pada nama Hugo sebagai bukti bahwa Annabelle dan Hugo pernah berhubungan. Lockwood menegaskan kalau semua itu belum bisa dijadikan bukti bahwa Hugo pembunuh Annabelle. Untuk sementara, Lockwood meminta mereka menghentikan dulu kasus Annabelle biar cincinnya Lockwood simpan di berangkas kecil. Karena gara-gara kasus rumah Ibu Hope, pergerakan mereka kini dibatasi oleh The Frog. Katanya, mulai besok Lockwood & Co. akan mendapat pengawasan penuh dari The Frog seharian, sehingga jika mereka mendapat job pun, mereka tak bisa bertugas dengan leluasa. Nah, biar bisa melunasi denda, Lockwood mengajak Lucy dan George menemui seorang pria tua bernama Tuan John Fairfax, orang yang punya masalah dengan hantu. Mendengar nama John Fairfax, George langsung ingat kalau orang tersebut adalah orang kaya, pengusaha telur asin yang pernah menjadi donatur terbesar di sekolahnya. Makanya, George tak percaya kalau beliau meminta bantuan kepada Lockwood & Co. agensi pemula yang reputasinya masih di bawah. Tak lama kemudian, orang bernama John itu muncul, langsung mengutarakan maksudnya, yaitu meminta mereka menjaga salah satu propertinya bernama Comcary Hall, yang berada di sebuah desa sebelum calon pembeli datang. Hanya saja, Tuan John melarang mereka membawa suar atau bahan peledak lain ketika bertugas, karena dia tidak mau ada kerusakan di properti atau gedungnya itu. Alasan Tuan John tidak mengambil agensi lain seperti Pitts atau Rothwell, karena menurut Tuan John itu akan mengundang awak media. Takutnya nanti calon pembeli bisa tahu keadaan gedung yang akan dibelinya. Jika tugas ini berhasil, maka Tuan John akan membayar Lockwood & Co. sebesar 60.000 pound, seharga dengan tagihan yang diminta Ibu Hope. Tanpa pikir panjang lagi, Lockwood langsung menyetujui tawaran itu dengan satu syarat. The Frog tak boleh tahu perihal tugas ini. Do we have a deal? Setelah mereka sepakat, Lockwood langsung membagi tugas. Lucy diminta untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan, sedangkan George disuruh untuk mencari tahu semua tentang Comcary Hall. Sementara Lockwood akan pergi ke Satchel mencari senjata tanpa bahan peledak. Malamnya, George membeberkan hasil pencariannya perihal Comcary Hall. Gedung bekas itu pernah dijadikan biara setan atau pemuja iblis di abad pertengahan. Banyak biarawan yang mati di gedung itu, maka bisa dipastikan aura negatif di sana bisa membuat bulu baok mereka merinding. Artinya, bertugas di sana tanpa suar atau bahan peledak sama juga dengan bunuh diri. Konon, menurut info dari sungut ke sungut, tim elit dari agensi Pitts pernah bertugas di sana dan memakan satu korban meninggal dunia. Satu selamat itu juga mengalami luka berat, dan satu lagi belum ditemukan jasadnya. Tapi apa mau dikata, Lockwood sudah sepakat, jadi mau tidak mau mereka harus memenuhi permintaan Tuan John. Tiba-tiba, Inspektur Barnes menghubungi Lucy, memberitahu kalau Hugo akan dibebaskan karena kurangnya bukti. Barnes juga menyarankan agar Lucy segera pulang ke kota asalnya, jaga-jaga jika Hugo berniat balas dendam terhadapnya. Urusan Lockwood, besok Barnes akan mengirim seorang pengawas ke rumahnya untuk membatasi gerak-gerik Lockwood. Lucy memberi alasan kalau besok kebetulan rumahnya akan dipumigasi, jadinya Lucy, Lockwood, dan George kemungkinan tidak akan berada di rumah. The day after then. Get home safe. Setelah itu, Lucy tak sengaja melihat jas milik Lockwood berada di kursi.
di mana di dalamnya terdapat kunci berangkas tempat cincin itu disimpan. Because you told me the truth. Besoknya, mereka mulai berangkat ke stasiun, dijemput oleh asisten Tuan John bernama Ellie. I'm Ellie, Mr. Fairfax's assistant. That's Vade. Wouldn't say he's kind. Singkatnya, mereka sampai di sebuah rumah bak istana di tengah pedesaan. Belum apa-apa, Lucy sudah merasakan aura negatif di gedung itu. Thought I could hear something. Tak disangka, Ellie menemukan sesuatu di tas Lockwood. Setelah digeledah, ternyata dia membawa sebuah suar. Artinya, Lockwood melanggar kesepakatan sehingga Ellie segera menyitanya. Kemudian, Ellie dan Tuan John pergi meninggalkan tempat itu. Berhubung hari sudah petang dan sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Good luck. Kick it in, would you? Malamnya, Lucy mulai mendengar beberapa suara gaib di sana. Sementara Lockwood ngilang sejenak, lalu muncul sambil membawa suar yang telah dia sembunyikan sebelumnya. Jadi, suar yang ada di kantong tadi adalah pancingan agar Tuan John tidak curiga. Setelah itu, mereka mulai mengecek keadaan rumah. Sense anything? Saat di ruangan atas, Lucy mulai mendengar banyak suara jeritan. Kemungkinan besar ruangan itu merupakan sumbernya. Lockwood meminta George untuk menaburkan bubuk besi di pintu keluar, sedangkan Lucy membuat lingkaran menggunakan rantai. Lockwood dan Lucy mengetuk-ngetuk dinding, mencari pintu rahasia yang menurut George ada di ruangan itu. Tiba-tiba saja, spirit box milik George berbunyi kencang, menandakan ada hantu yang mendekat, sehingga Lockwood dan Lucy segera masuk ke dalam lingkaran rantai. Di atap muncul cairan merah berupa darah, sampai-sampai darah itu mengepung ruangan tersebut. Dan anehnya dapat masuk ke dalam lingkaran rantai. Lockwood menduga lingkaran rantai terlalu besar sehingga ada titik lemah di tengahnya yang dimanfaatkan aura gaib untuk masuk. Mau tidak mau, mereka harus keluar dari ruangan itu. Hanya saja pintunya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, padahal George sudah menabur serbuk besi di sana. Tak ada cara lain, mereka harus segera menemukan pintu rahasia itu. Menurut George, hantu itu adalah hantu pengubah yang bisa menyerupai darah. Mungkin ini adalah tipe 2 yang baru, atau bisa jadi tak menutup kemungkinan memang ada orang lain yang melakukannya. Spirit box milik George lambat laun mereda, artinya ruangan tadi bukan sumber hantu yang sebenarnya, karena kekuatan gaibnya tiba-tiba melemah. Mereka kini menyusuri sebuah lorong yang dipenuhi jaring laba-laba. Terlihat di depan mereka sosok arwah agen Pitts yang sudah mati berjalan menuju tangga ruangan bawah. Sepertinya dia ingin Lockwood CS mengikutinya. Maybe. Fairfax certainly loves us. Go. Get off it now. Setelah berada di ruangan bawah, Lucy mendengar banyak suara gaib yang sedang datang ke tempat mereka berada. Dan benar saja, sosok bayangan sekelompok biarawan muncul mendatangi mereka. Dalam keadaan panik, George menemukan jasad agen Pitts yang dinyatakan hilang saat bertugas dulu. Lockwood berkata itu tak penting. Sekarang bagaimana caranya mereka bisa lolos dari kejaran arwah biarawan. Lockwood meminta Lucy agar segera mencari sumber hantunya. Tapi masalahnya Lucy malah terjerat arwah biarawan itu. Dia dikendalikan sepenuhnya. Secara tak sadar berjalan ke sebuah sumur dan hendak melompat. Beruntung, Lockwood dan George dapat meraih tubuhnya, sekaligus membuat mereka sadar kalau sumber arwah berada di dalam sumur ini. Tanpa pikir panjang lagi, Lockwood melemparkan suar ke dalam sumur itu. Setelah siluman, Lockwood baru menyadari sesuatu. Dalam foto Annabelle dan Hugo, rupanya ada Tuan John juga. Karena sebelum John beralih ke Iron, John adalah orang yang paling terhubung di Soho dan sempat mengenal Annabelle juga, bahkan menjalin hubungan dengan Annabelle. Dengan uang yang melimpah, kemungkinan besar John lah yang memberi cincin itu kepada Annabelle, sekaligus orang yang membunuhnya.
Pasalnya, dia tahu kalau cincin itu berada di agensi Lockwood & Co. Makanya dia berpura-pura memberi tugas datang ke sini, padahal ingin membunuh mereka. Sadar kalau tugas ini hanyalah jebakan, mereka harus cepat-cepat pergi sebelum Tuan John mengetahui kalau mereka masih hidup. Lagian hari sudah pagi, takutnya Tuan John keburu kembali. Sialnya, setelah mereka berhasil keluar, Tuan John dan Ellie sudah berada di luar. Lockwood ngerti alasan mengapa Tuan John menginginkan cincin itu, bahkan mengutus Ellie kemarin malam menyelinap ke markas Lockwood untuk mencuri cincin tersebut. Karena cincin itu merupakan satu-satunya bukti pembunuhan yang dilakukan Tuan John terhadap Annabelle. Tuan John pun membenarkan apa yang dikatakan Lockwood, tapi sayang cincin itu tidak Lockwood bawa dan hanya dialah yang tahu tempat penyimpanannya. Makanya jika Tuan John membunuhnya, maka tak ada orang lagi yang mengetahui di mana cincin itu disimpan. Sialnya, John tak percaya, menyangka Lockwood hanya cari alasan saja, dan dia tetap tak mengendurkan ancamannya. Lucy yang tak mau terjadi apa-apa pada Lockwood, malah jujur kalau cincin itu sekarang disimpan di liontin kalungnya. Lucy pun mengeluarkan cincinnya yang menjadi sumber arwah Annabelle, sehingga keluarlah arwah Annabelle yang menuntut balas pada si John. Ellie mencoba kabur, tapi keburu dihadang oleh petugas deprak yang sudah mengepung tempat itu. Lockwood CS pun ditangkap karena mereka tidak mengikuti peraturan. Lockwood berusaha menjelaskan kepada Inspektur Barnes apa yang sebenarnya terjadi pada mereka, termasuk kasus pembunuhan John Fairfax terhadap Annabelle. Tapi Inspektur Barnes masih kurang percaya. Untungnya salah satu anak buah Barnes muncul memberitahu kalau wakil komisaris telah datang. Dan sontak saja raut muka Inspektur Barnes berubah panik. They're saying you killed... I'm Fitz's special liaison. Entah apa sebenarnya yang dibicarakan wakil komisaris kepada Barnes, yang jelas setelahnya Barnes mendatangi Lockwood CS, lalu membebaskan mereka dengan syarat Lockwood CS harus merahasiakan semua yang terjadi di tempat itu. Bukan hanya dibebaskan, pihak deprak juga akan mengganti biaya ganti rugi Bu Hope sebanyak 60.000 pound. First smart thing I've seen you do. They took all our kit. Who's ever gonna know what we did here? Singkat cerita, mereka menghadiri pemakaman Samsudin atau Sam, salah satu agen Pitts yang kemarin baru ditemukan jasadnya setelah sekian lama. Saat hendak pulang, mereka dihampiri seorang wanita bernama Penelope Pitts, pemilik agensi Pitts. Dia mengucapkan terima kasih kepada Lockwood & Co. yang telah menemukan jasad agensi Pitts yang telah lama hilang. Penelope bercerita satu-satunya agen Pitts yang selamat waktu pengusiran hantu di gedung itu adalah Marissa Pitts, pendiri agensi Pitts sekaligus ibunya Penelope Pitts. Lockwood merasa senang, setidaknya agensi Lockwood & Co. dilirik oleh Penelope, pemilik agensi terkenal. Di rumah, Lockwood agak kecewa saat melihat surat dari The Frog yang menyatakan kalau John Fairfax meninggal secara alami. Sepertinya kematian John ditutupi agar namanya tidak terbawa-bawa, namun karena itu Lockwood jadi curiga. Sepertinya memang ada suatu hal yang ingin ditutup-tutupi oleh Inspektur Barnes. George mencoba meneliti kacamata penglihatan hantu yang dipakai Tuan John kemarin. Dia melihat sebuah simbol harpa, entah apa artinya. Namun, hal yang paling Lucy senang adalah saat Lockwood memberikan sebuah piagam kelulusan kelas 4 dari Deprak. Artinya, kali ini Lucy dapat melaksanakan tugasnya secara legal, ditambah lagi rencana pengawasan Deprak terhadap Lockwood & Co. kini telah dicabut. Lucy berniat menyimpan piagam dan kacamata penglihatan hantu itu di gudang, tapi di sana Lucy malah tak sengaja menarik tuas toples tengkorak, sehingga inilah yang terjadi. Lockwood dan George merasa bingung karena Lucy tak kunjung kembali, sehingga mereka yang khawatir segera mengeceknya. Everything okay?
Saat siluman, Lucy sudah berada di kamarnya, tak ingat apapun tentang kejadian semalam. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya menemukan sebuah kertas yang memberitahu kalau Lockwood dan George pergi bertugas tanpa dirinya. Samar-samar, Lockwood dan George terdengar pulang sambil ngedumel soal penangkapan hantu. Mereka yang berhasil melumpuhkan hantunya, tapi yang dapat uang malah si Kipps, agen Pitts yang juga ada di sana. Tak lama kemudian, suara bel berbunyi. Saat dibuka itu adalah klien yang meminta jasa Lockwood & Co. untuk menangani masalah perdedemitan di tempatnya. Yang laki namanya Sebastian Sounder dan yang wanita bernama Pamela Joplin. Mereka sama-sama bekerja sebagai penggali kubur di pemakaman Kensal Green, pemakaman paling bergengsi di London, milik keluarga Bickerstaff. Sebastian bercerita kalau dulu salah satu putra Bickerstaff bernama Edmund selalu kepergok sedang menggali kuburan. Menurut rumor, Edmund mengidap nekrofilia atau kelainan seksual pada mayat. Namun, kedatangan mereka ke sana bukan untuk memberitahukan hal itu, melainkan meminta bantuan Lockwood & Co. Yang mana di pemakaman tersebut ada satu makam tak bertanda kerap sekali memunculkan aura negatif bagi para peziarah kubur. Pamela dan Sebastian meminta Lockwood untuk menggali makam tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak usah khawatir, penghuni Kensal Green akan membantu tim Lockwood dalam bertugas karena meskipun malam hari, sebagian orang-orang di sana masih ramai beraktivitas. It sounds irresistible. Singkatnya, mereka pun berangkat. Di pinggir-pinggir jalan nampak orang-orang penganut kultus hantu terlihat nongkrong. Kultus itu percaya semua kebenaran berada di luar pemahaman, sehingga mereka lebih memilih membiarkan para hantu tinggal di tempatnya daripada diburu. Makanya tak heran jika mereka sangat membenci para pemburu hantu seperti agensi Lockwood & Co. Lockwood CS tiba di pemakaman Kensal Green, meskipun di malam hari di sana tampak ramai. Ada satpam, orang indigo, penjaga malam, penjual mie tek-tek, sampai pencari bangkong hijau atau suike. Sebagian orang ada juga yang protes karena Sebastian malah menyewa agensi Lockwood & Co. Bukannya agensi yang udah terkenal seperti Pitts atau Rothwell. Di sana, Lockwood langsung menebar pesonanya, menegaskan kalau kemampuan agensi Lockwood & Co. tidak usah diremehkan lagi. Jangankan hantu, dukun santet juga pernah diajak panco. Hanya saja, Lockwood tidak suka kalau tugasnya dipublikasikan, sehingga belum banyak orang yang mengetahui agensinya. Sebelum bertugas, Lockwood CS diajak Sebastian ke ruangannya terlebih dahulu menaikkan kontrak kesepakatan. Sebastian berkata kalau tim Lockwood akan bertugas sendiri tanpa didampingi oleh anak buah Sebastian. Sebuah perjanjian yang melenceng dari kesepakatan awal, katanya anak buahnya siap membantu, tapi sekarang tim Lockwood harus bekerja sendiri. Ya udinlah, gak apa-apa, sing penting dibayar. Lockwood, let's just get it done. Saat di lokasi pemakaman, Lockwood tak merasakan adanya pendar kematian. Beda halnya dengan Lucy, dia mendengar ada semacam getaran, sehingga mereka pun bersiap mengeluarkan rantai besi, lalu menaruhnya melingkari peti makam yang dimaksud. In position. We've got a rushed, illegal, and very amateur plot. Keep the Pamela merasa bersalah setelah tahu dari Sebastian kalau Lockwood CS akan bertugas tanpa bantuan para penggali kubur. Sementara Lucy mulai merasa mual dan mengingat semua kejadian sebelum dia pingsan kemarin malam. Please. Where's my light? Lockwood dan George akhirnya bisa membuka peti besi itu. Di dalamnya terdapat sebuah tengkorak manusia sedang memeluk sebuah cermin. George merasa bingung mengapa mayat itu harus dikubur menggunakan peti besi. Dan kalau dilihat-lihat, kepala tengkorak itu berlubang bukan karena disengat tawon, melainkan seperti bekas tembakan. Namun sepertinya ada yang lebih menarik perhatian George, sebuah benda mirip cermin yang dipeluk oleh mayat tersebut. Sedangkan Lucy tiba-tiba berteriak setelah mendengar suara-suara dari peti itu. Alhasil, dia segera menutup petinya dengan jaring perak, membuat situasi kembali normal. Mungkin mayat di peti itu adalah sumbernya.
Pasukan kavaleri pun berdatangan membereskan mayat itu dan tugas diambil alih oleh pihak De Vrij. Bersamaan dengan itu, Sebastian muncul mengajak Lockwood untuk menandatangani formulir pembayaran. Sekilas Lucy melihat sebuah nisan berbentuk tengkorak, mengingatkannya pada penyebab dia pingsan kemarin, sosok tengkorak di sebuah toples yang sempat ngobrol dengannya. Spoke to me, that thing. Lain halnya dengan George, ketika sedang meneliti peti itu, dia malah terpeleset ke dalamnya. Masalahnya, saat hendak bangkit, kakinya tak sengaja ngait pada jaring perak, membuat kerangka tengkorak itu terbuka, sehingga inilah yang terjadi. Beruntung, Lucy segera melemparkan pedang rapier ke sosok arwah itu, dan George cepat menutup sumbernya menggunakan jaring perak kembali. Setelah itu, Lucy segera pulang sendirian, ingin cepat-cepat mengecek apakah benar toples tengkorak itu berbicara pada Lucy atau tidak. Dan ternyata benar, toples tengkorak itu bisa bicara dengan Lucy, artinya Lucy memiliki kemampuan langka, bisa ngobrol dengan arwah tipe 3 seperti Marissa Pitts. Hantu tengkorak di toples itu berusaha menghasut Lucy dan mengatakan kalau kedua rekan Lucy adalah orang berbahaya, terlebih Lockwood yang menyembunyikan sesuatu di ruangan terlarangnya. Arwah itu menawarkan bantuan asalkan Lucy bersedia membebaskannya dari toples yang mengurungnya. Sepertinya Lucy mulai termakan omongannya. Dia mencoba membukakan toplesnya, namun baru juga menyentuh toplesnya. Arwah itu merasa ada aura jahat yang melekat di tubuh Lucy, memprediksi kalau Lucy akan mati oleh aura itu. Di saat bersamaan, Lockwood dan George pulang, membahas sikap George yang hampir saja membuat mereka celaka. Lockwood marah tak menyangka kalau George bisa seceroboh itu. George mengatakan kalau dia melihat sebuah tulisan di benda yang dipeluk tengkorak mayat itu, dan kini George akan mencoba mengartikan tulisan tersebut. Lucy kemudian muncul, memberitahu apa yang terjadi pada dirinya sebelum pingsan kemarin. Lucy mengaku kalau dia sempat ngobrol dengan toples tengkorak itu setelah katupnya dibuka. Karena orang yang mampu berbicara dengan makhluk tipe 3 hanya Marissa Pitts, pendiri agensi Pitts. Lucy terus berusaha meyakinkan mereka, bahkan menyinggung ruang rahasia Lockwood yang gak boleh dimasuki siapa-siapa. Hal itu justru memancing emosi Lockwood, mengancam akan memecat Lucy jika Lucy masih mengungkit masalah ruangan pribadinya. Karena tak ada yang percaya, Lucy akhirnya menonton video lama wawancara Marissa Pitts saat dirinya mengaku bisa bicara dengan hantu tipe 3. Marissa berkata kalau dia tak menyalahkan orang-orang yang tak mempercayai pengalamannya itu. Karena menurutnya, penolakan adalah reaksi manusiawi saat orang-orang melihat ide baru, terutama dalam masalah yang menakutkan. Tak lama berselang, Lockwood menghampiri Lucy, mengobati lukanya sambil meminta maaf atas perkataannya tadi. Lockwood bercerita kalau dia sudah menjadi yatim piatu sejak umur 6 tahun. Itu adalah masa-masa yang tak ingin Lockwood ingat, dan alasan ruangan itu gak boleh dibuka karena di dalamnya banyak sesuatu yang akan mengingatkan Lockwood ke masa-masa itu. Lockwood juga mengaku sebenarnya percaya tentang Lucy yang dapat berbicara dengan hantu tipe 3. Pengakuan itu membuat Lucy merasa lebih baik dan berani memberitahukan apa saja yang dikatakan hantu toples pada dirinya. Menurut ramalan hantu toples, Lockwood CS akan mengalami kematian setelah bertugas di pemakaman Kensal Green kemarin malam. Penyebabnya karena aura jahat yang terbawa melekat di tubuh mereka. Mereka berniat memberitahukan hal itu kepada George, tapi George sudah tidak ada di kamarnya. Menurut piling Lockwood, George kembali mendatangi pemakaman itu. Dan benar saja, George kini berada di TKP, bingung karena cerminnya sudah tidak ada. Hanya ada mayat dan tongkat almarhum saja. Tak lama dari itu, Barnes muncul memberitahu kalau cermin milik si mayat telah hilang dicuri seseorang. George sedikit bingung kalau memang itu yang terjadi, harusnya Barnes menghubungi Lockwood & Co. karena kasus ini awalnya ditangani mereka. Is Lockwood here?
Ya, seperti yang kita lihat, ternyata Barnes malah menyuruh agen dari Pitts untuk menangani kasus ini. Kipps, si pemimpin agen Pitts, menjelaskan kalau kasus ini mulai sekarang akan ditangani agensinya, bahkan rekannya bernama Bobby bertindak sebagai peneliti seperti George. Menurut Bobby, peti besi itu hanyalah peti biasa yang biasa dipakai di pabrik bir akhir abad ke-19. Di masa itu, terjadi perselisihan buruh mengakibatkan si pemilik pabrik dibunuh oleh karyawannya sendiri. Dan peti besi itu digunakan untuk makamnya. Karena dia dibunuh secara sadis, membuat arwahnya gentayangan dan meneror orang-orang di sekitar makam. Untuk masalah cermin, itu adalah barang pribadi si mayat yang sangat berharga, makanya tak heran jika benda itu menjadi sumber arwahnya sendiri. Sekarang, giliran George menjelaskan penelitiannya. Menurutnya, alasan peti mati digunakan dalam pemakaman adalah untuk menjaga si mayat dari roh jahat. George yakin Bobby melewatkan satu petunjuk berupa tulisan aneh di cermin itu bahwa kebenaran ada di luar pemahaman. Itu adalah sebuah pemahaman persekutuan kultus hantu selama beberapa dekade. Bahkan pemahaman ini paling awal digunakan sebelum terlahirnya kultus-kultus lain. Kematian mayat yang ada di peti besi itu bukanlah sebuah kecelakaan, tapi karena dia adalah seorang okultis atau penganut kultus hantu yang kaya dan dieksekusi dengan cara ditembak. Buktinya ada sebuah lubang peluru di tengkorak mayat itu lalu dikubur secara diam-diam bersama cermin yang akan bernilai mahal di pasar gelap. Karena setiap benda yang ikut dikubur bersama jasad yang mati dibunuh secara kejam, benda itu akan memiliki kekuatan magis dan menjadi benda terkutuk, seperti cincin Annabelle contohnya. George juga mengetahui siapa sosok mayat yang ada di peti besi tersebut, yaitu seorang dokter bernama Edmund Bickerstaff, putra pemilik pemakaman Kensal Green, orang yang dibicarakan Sebastian kemarin. Yang mana dia terkenal sebagai nekrofilia, namun faktanya dia tidak melakukan semua itu. Ya, seperti dibilang sebelumnya, Dr. Edmund adalah okultis atau penganut kultus hantu. Makanya, peti besi dan tulisan di cermin itu pasti berhubungan dengan hantu. Bukti kalau mayat itu Dr. Edmund adalah lambang Bickerstaff yang terdapat di tongkat miliknya. Perlu diketahui orang-orang kaya zaman dulu sering menandai barang mereka jaga-jaga jika terjadi pencurian. Dan alasan cermin itu dicuri, pasti si pencuri tahu kalau cermin itu bernilai mahal jika dijual di pasar gelap. Penjelasan George barusan membuktikan kalau tim Lockwood layak untuk menangani kasus tersebut. Dia meminta Lockwood dan Kipps bekerja sama dalam menangani kasus ini, sehingga mau tidak mau jika kasusnya gol, bayarannya pun harus dibagi dua. Alih-alih mau bekerja sama, Kipps CS malah menantang tim Lockwood. Siapa tim yang lebih cepat mendapatkan cermin itu, maka dialah pemenangnya. Yang menang akan dapat uang, sedangkan yang kalah harus berhenti dari pekerjaannya sebagai pemburu hantu. Pagi harinya, Lockwood mengajak Lucy dan George untuk mendatangi TKP, berharap mereka gak keduluan tim Kipps. George sebenarnya kesal pada Lockwood karena menerima tantangan si Kipps, padahal mereka baru lolos dari tuntutan 60.000 pound. George, come with us. Suss out the scene, then go to the archives and work your magic. Singkatnya, mereka sampai di lokasi pemakaman, namun rupanya Kipps CS sudah berada di sana duluan mencari tahu perihal kasus yang mereka tangani. Lockwood segera menemui Sebastian dan Pamela, menanyakan apa saja yang dilakukan Kipps barusan. Sebastian menjawab kalau Kipps meyakini pelaku pencurian cermin tulang pasti oleh pihak orang dalam. Sepertinya Sebastian gak terlalu peduli dengan kasus ini. Dia senang karena pihak The Frog menghentikan sementara kegiatan-kegiatan di sekitar pemakaman. Artinya dia akan mendapat kompensasi dari The Frog sebagai gantinya. Justru Pamela lah yang terlihat peduli. Selain dia seorang penjaga kuburan, dia juga seorang peneliti seperti halnya George. Saat di TKP mereka menemukan sebuah lencana seorang agen mengira kalau pemburu relik atau pemburu benda-benda yang memiliki supranatural bekerja sama dengan seorang agen untuk mencuri cerminnya. Atau bisa juga malah si agen sendiri yang menjadi dalang pencurian dan menuduh pemburu relik sebagai pencuri.
Untuk menguatkan analisa, George diminta Lockwood untuk mendatangi tempat arsip, tapi si George malah terlihat pergi ke semak-semak dan suka tinggal di TKP. Sedangkan Lockwood dan Lucy masih menerka-nerka, seandainya mereka berdua yang mencuri, pastinya mereka tidak akan kabur melewati banyak orang dan kemungkinan lewat sungai yang ada di belakang pemakaman. Dan memang benar ada jejak bercak darah di sana ditemukan oleh George saat mojok di semak-semak. Yang membuat George terkejut adalah di sungai itu dia menemukan sesosok mayat yang tenggelam. Lockwood yang baru datang mengenali mayat tersebut, namanya Danny Clough. Dia adalah agen senior Lockwood saat dirinya masih di awal-awal karir. Danny adalah orang baik dan sering membantu Lockwood dalam segala hal. Tak heran kalau Lockwood menganggapnya sebagai pahlawan. Hanya saja Lucy gak ngerti mengapa Danny Clough kini malah menjadi pemburu relik dan mencuri cermin tulang milik Dr. Edmund. Anehnya, setelah menyusuri sungai, mereka tidak menemukan sama sekali cerminnya, hanya menemukan jaring okular tepat di bawah kukunya. Intinya, baik tim Gibbs ataupun Lockwood harus segera menemukan cermin itu, takutnya benda itu jatuh kepada orang yang salah. Dengan begitu, Lockwood meminta George untuk pergi ke gedung arsip, sementara dirinya bersama Lucy akan menemui teman lamanya yang berprofesi sebagai pemburu relik. Singkatnya, George sampai di gedung arsip, tapi tempat itu sudah dipenuhi pengunjung. Beruntung, George bertemu Pamela yang kebetulan dia adalah bagian dari pengurus arsip juga, makanya Pamela dapat keluar masuk gedung seenaknya sambil membawa George. Kembali ke Lockwood dan Lucy yang tiba di sebuah tempat dekat sungai. Di perjalanan Lucy sempat berhenti setelah mendengar suara bayi hantu di sana. Lucy mencoba mendekatinya, tapi dari kejauhan, sesosok hantu wanita yang berniat jahat terbang menuju Lucy. Lucy pun berlari sekuat tenaga menjauh dari sosok itu. Untungnya seorang wanita bernama Floren atau sering dipanggil Flo langsung menutup sumber hantu itu. Dan orang inilah yang dicari-cari Lockwood dari tadi. Flo menjelaskan kalau hantu wanita barusan namanya Elizabeth Creed. Saat masih hidup, selain memiliki usaha Channel Elizabeth, dia juga membuka jasa penampungan penitipan bayi hasil kondom bocor dengan imbalan sejumlah uang. Namun alih-alih merawat bayinya, Elizabeth malah menenggelamkan bayi itu hingga mati. Makanya saat Elizabeth mati, dia meninggalkan benda atau relik yang sangat buruk. Dengan memiliki relik tersebut, Flo kini dapat menjualnya dengan harga mahal. Dan dari bisnis seperti itulah dapur Flo bisa tetap ngebul meskipun sebenarnya apa yang dilakukannya itu bersifat ilegal. Kembali ke tujuan awal, Lockwood menemui Flo ingin menanyakan perihal Danny Clough yang mayatnya ditemukan tadi pagi. Mungkin Flo tahu sesuatu mengingat mereka sama-sama pemburu relik. Tapi sebelumnya kita lihat George terlebih dahulu yang tanpa sadar membuat coretan berbentuk pusaran angin. Tak lama kemudian Pamela muncul mengajak George pulang ke rumahnya karena hari sudah gelap. Must be starving. Di sebuah kedai, Flo mulai menceritakan tentang Danny Clough yang memiliki rekan sesama pemburu relik namanya Jack Carver. Flo menyarankan Lockwood agar tidak menemuinya karena dia adalah orang berbahaya. Tapi karena Lockwood terus memaksa, Flo menyuruh Lockwood agar menuliskan urusannya di secari kertas, kemudian menaruhnya di papan informasi yang ada di kedai itu. Kalau Jack tertarik pada urusan Lockwood, maka dia akan mengizinkan Lockwood menemuinya. Lockwood akan menulis kalau dirinya mengetahui tentang cermin tulang, berharap mereka bisa bertemu. Flo juga meneruskan informasinya mengenai Danny Clough. Selain memiliki hubungan dengan Jack, dia juga berhubungan dengan Julius yang sering melibatkan istrinya dalam bekerja. Gak mau menggantung, Lockwood juga meminta alamat Julius, tapi lagi-lagi Flo menyarankannya jangan karena Julius lebih berbahaya dibanding Jack, bahkan gak segan-segan membunuh jika ada orang yang berani mengganggunya. Josh bertanya apakah saat melihat cermin Pamela seperti melihat sesuatu.
Karena kalau George, dia seperti merasakan ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Pamela hanya menjawab kalau dirinya tidak mempunyai bakat seperti George dan kedua temannya. Di tempat lain, Lockwood dan Lucy akhirnya mendatangi alamat yang diberikan Flo, yakni rumah Julius. Di dalam mereka mendengar ada sebuah pergerakan. Lucy segera bersembunyi, tapi rupanya itu hanya seorang anak laki-laki bernama Leopold, anak Julius. Lockwood mendekati Leopold dan menanyakan perihal cermin itu. Namun istri Julius tahu-tahu muncul dan... Di rumah, George terlihat mengantuk dan tanpa dia sadari lagi-lagi menggores-gores penanya secara memutar membentuk pusaran. Kembali ke Lockwood yang telah diikat oleh Julius, Lockwood berkata kalau dia bukanlah agen, dia hanya pencuri yang menyamar sebagai agen dari agensi Pitts. Maka dari itu, Lockwood meminta Julius agar melaporkannya pada polisi, tapi Julius tak percaya dengan apa yang dikatakan Lockwood. Agen Pitts telah mendatanginya tadi siang saat toko benda antiknya masih buka. Namun Lockwood malah datang di malam hari dengan cara tak sopan, yakin kalau Lockwood adalah agen yang mencari benda yang sama seperti agen Pitts tadi siang. Lalu Julius mengancam akan menyakiti Lockwood jika Lockwood tak menjawab pertanyaan Julius. Siapakah orang yang menyuruh Lockwood datang ke sini? Who else knows that you're here? Who else knows that you... Sama halnya dengan Lucy, dia diam-diam mendatangi Leopold bermaksud menanyakan cerminnya. Tapi istri Julius kembali muncul membawa setruman belut. Melihat Lucy tak sadarkan diri, Lockwood memohon kepada Julius agar membebaskan Lucy dan dia berjanji akan memberitahu apa yang dia ketahui. Tapi Julius tak peduli, dia akan tetap membunuh Lucy setelah membunuh Lockwood. Jadinya Lockwood emosi, namun... Kemudian dia menyalakan korek api, mengancam akan membakarnya jika berani mendekat. Sementara George mulai terlihat seperti orang gila, dia sering melamun bahkan membayangkan sosok arwah Danny di kaca jendela. Sampai-sampai tengkorak The Topless pun menertawakan keadaan George yang sekarang. Lagian, dia kan sudah memperingatinya untuk tidak mendatangi pemakaman Kensal Green, tapi mereka malah mengabaikan peringatannya itu. Kembali ke Lockwood dan Lucy yang berhasil kabur dari Julius, Lockwood mulai berpikir kalau apa yang dikatakan Flo itu benar. Julius memang gila. Menurut Lucy, justru Lockwood yang gila, nekat datang ke rumah Julius meski udah diperingatkan. Rencana mereka kali ini adalah pulang karena bagaimanapun Lockwood telah menulis pesan untuk Jack Carper di kedai tadi. Takutnya dia telah datang ke rumah sementara di rumahnya hanya ada George. Singkatnya mereka pun sampai di rumah sebelum Jack Carper tiba. Tak berapa lama terdengarlah sebuah ketukan pintu dan saat dilihat dari lubang kecil itu memang Jack Carper tapi punggungnya dalam keadaan tertusuk oleh sebuah belati. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Jack mengucapkan sesuatu kalau cerminnya bukan hanya satu, melainkan 7. Dan dia juga melihat sesuatu mengerikan setelah melihat cermin itu. Where to? He's dead. Tak lama, pihak The Prague datang menangani kasus kematian Jack Carper. Menurut George, pisau belati yang tertancap di punggung Jack adalah belati Mughal asal negara perindapan abad ke-16. Belati tersebut biasanya berpasangan, maka jika mereka bisa menemukan satunya lagi, mungkin mereka bisa menemukan pembunuhnya. Hanya saja, Barnes melarang Lockwood & Co. meneliti lebih jauh, menarik tugas tersebut dari Lockwood dan akan diserahkan kepada agen Pitts. Alasannya, Lockwood CS sudah sangat mencolok dalam bertugas, itu akan membahayakan keselamatan mereka sendiri. Jelas dong, Lockwood menolak, dia bersikeras akan menuntaskan kasusnya meskipun berbahaya.
Barnes sih setuju, dia hanya mengingatkan kalau yang dihadapi Lockwood kali ini bukanlah kasus kaleng-kaleng, melainkan penjahat sungguhan. You're dealing with real-life criminals here. Flesh and blood. Leave the rest to deep work. Besoknya, George menjelaskan penemuannya mengenai Dr. Edmund. Ternyata dia bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang psikiater yang dihormati. Sebagai pelopor teknik baru, Edmund berencana mengadakan pertemuan rahasia di rumahnya. Namun, pertemuan rahasia itu diketahui oleh orang-orang karena dibocorkan oleh seorang tamu bernama Mary Dulac yang kemudian hilang selama 10 tahun dan ditemukan kembali sudah dalam keadaan gila. Kemungkinan besar penyebabnya karena cermin tulang itu. Sebab banyak orang yang penasaran dan mengincar cermin tulang tersebut meskipun masih belum diketahui manfaatnya. Di momen itu, Toples Tengkorak ikut bicara, menyela penjelasan George, walaupun hanya Lucy yang dapat mendengarnya. Si Tengkorak mengaku kalau dulu dia adalah bawahan Dr. Edmund. Dia menyebut Dr. Edmund dengan sebutan Tuan. Dia bersedia membawa Lucy ke tempat tinggal Dr. Edmund, menguak kebenaran mengenai cermin tulang itu, asalkan Lucy mau membebaskan dirinya dari Toples. But I'll need something in return. Saat menyiapkan perlengkapan, Lucy meminta pendapat pada kedua rekannya tentang persyaratan yang ditawarkan oleh si Toples Tengkorak. Tentu saja kedua rekannya menyerahkan keputusannya itu pada Lucy. Lucy hanya meminta mereka merahasiakan kemampuan bicaranya itu pada orang lain. Lockwood dan George sangat bersyukur dengan kemampuan Lucy. Bagi mereka, Lucy adalah aset berharga di tim Lockwood & Co. Singkatnya, mereka pun pergi menuju tempat tinggal Dr. Edmund atas panduan si Toples Tengkorak. Cosm Master. Accomplice to an occultist. Tap inside. Wait here. Saat di depan rumah Edmund, si Tengkorak meminta Lockwood dan George untuk menunggu di luar, biarkan Lucy masuk sendirian, mengingat hanya Lucy yang dapat berbicara dengannya. Jadinya, jika di dalam terjadi sesuatu pada Lucy, masih ada orang yang bisa membukakan toplesnya. Lucy ingin Lockwood dan George menunggunya selama 15 menit. Lucy pun masuk dipandu oleh si Toples Tengkorak dan Lucy diharuskan untuk mencari berkas dokumen milik Dr. Edmund. Lucy diminta masuk untuk melihat sebuah meja makan. Meja makan itu bukan meja makan biasa, tapi juga meja operasi. Lucy dapat merasakan kalau di meja itu pernah ada aliran darah. I thought he was a shrink. Di antara salah satu sisi meja ada sebuah knob yang dapat membukakan pintu rahasia dari tempat perapian menuju bawah tanah. Sementara di luar, Lockwood dan George mulai merasa bosan meskipun waktu baru berjalan 10 menit. Mereka memutuskan untuk masuk saja karena khawatir pada Lucy. Sedangkan Lucy mulai memasuki ruang bawah tanah, tapi sialnya saat di dalam lampu senternya malah mati. Untungnya di sana ada sebuah lentera yang dapat Lucy gunakan sebagai penerangan. Walaupun saya sendiri bingung, perasaan dari awal si Lucy tidak membawa minyak tanah untuk bahan bakarnya. Singkatnya, Lucy menemukan tempat penyimpanan dokumen milik Dr. Edmund. Namun tiba-tiba datang segelebug angin menuju arah pintu, membuat Lucy terkurung di sana karena pintunya tertutup sendiri. Bersamaan dengan itu, para arwah tiba-tiba muncul. Lucy tahu kalau itu adalah arwah para pasien. Lucy berusaha pergi dari ruangan itu dengan menggedor-gedor pintu keluar, berharap Lockwood mendengar teriakannya. Lucy lebih memilih berusaha sendiri daripada harus meminta bantuan pada Toples Tengkorak. Meskipun Toples Tengkorak itu tak henti meminta agar segera dibebaskan dari toplesnya. George segera mencari knob yang dapat membuka pintu tersebut. What the hell happened back there? Setelah pulang, George segera membawa dokumen itu untuk diteliti. Sedangkan Lockwood merasa terkejut melihat ada sebuah tapak kaki.
Setelah diikuti, rupanya itu adalah Plo yang masuk menggunakan kunci cadangan. Niat Plo menemui Lockwood adalah ingin memberitahu kalau malam ini di dermaga Pottergill akan diadakan acara lelang barang antik. Kemungkinan besar cermin tulang itu akan ikut dilelang oleh Julius di sana. Jadi jika Lockwood tertarik, Plo akan menunggunya di dermaga Shelter jam 11:30 malam. Setelah Plo pulang, George menjelaskan penelitian dokumen milik Edmund kepada Lockwood dan Lucy, yang mana itu adalah beberapa lembar kertas dengan sebuah gambaran roh kuno yang terikat pada sumbernya. Dr. Edmund mungkin telah menemukan teori tersebut, lalu memanfaatkan pasiennya sebagai uji coba sekaligus membuat sumbernya. Masalahnya, jika seseorang terbunuh, tubuh orang itu belum tentu akan menjadi sumber rohnya sendiri. Kecuali jika Dr. Edmund mengambil dari pasien-pasiennya sejak mereka masih hidup, membuat mereka mengalami trauma berat hingga rohnya terikat di tulang mereka selamanya. Tak hanya itu, George juga menemukan sebuah gambar lingkaran tulang dengan 7 hantu yang mengelilinginya, seperti yang dikatakan Jack Carper. Mungkin ini adalah rancangan pembuatan cermin tulang. Kendalanya, George tidak bisa mengartikan bahasa yang digunakan dalam dokumen itu. Ditambah lagi, Lucy tidak mungkin menanyakannya kepada si toples tengkorak, karena setelah kejadian semalam, Lucy tidak mood lagi bicara dengan toples tengkorak itu. Makanya, George berniat mengajak Pamela membantu mengartikan tulisannya. George juga meminta Lockwood dan Lucy untuk mencari tahu perihal Mary Dulac, wanita gila yang hilang selama 10 tahun setelah membocorkan pertemuan rahasia Dr. Edmund dengan pasien-pasiennya. This dropped through the letterbox earlier. Anthony Lockwood & Co. The Fitz Agency invites you. Untuk itu, mereka akan membagi tugas. George akan meneliti tulisannya, sedangkan Lockwood dan Lucy akan menyelinap ke perpustakaan Fitz mencari buku Mary Dulac. You better go shopping. Saat pulang, Lucy ditemui Gibbs yang mengajak Lucy gabung ke agensinya. Karena sebelum ada Lucy, Lockwood & Co. adalah agensi kacangan yang tak bisa apa-apa. Tapi Lucy menolaknya, dia akan tetap setia pada Lockwood dan George. Tanpa mereka sadari, Lockwood melihat mereka dari balik jendela. Setelah itu, Lucy pulang ke rumah, disusul oleh Pamela yang juga datang untuk membantu George. Lucy ditemui Lockwood di kamarnya, memberikan sebuah kalung agar dipakai saat pesta dansa nanti. Lockwood berkata kalau kalung itu dulunya milik orang yang sangat berharga bagi Lockwood, dan Lockwood percaya Lucy bisa menyimpannya. Singkatnya, malam pun tiba, mereka berdua akhirnya pergi ke acara pesta. Agar tak dicurigai, Lockwood dan Lucy tidak langsung ke niat sebenarnya. Mereka pura-pura menikmati pesta terlebih dahulu. Jesus Christ, are those things saucers? His famous legacy. Saat Lucy izin ke toilet, dia dihampiri oleh Penelope, pemilik agensi Fitz yang terkenal. Penelope berkata kalau dia terkesan dengan Lucy sejak kasus Com Carey Hall waktu itu. Bahkan dia tahu permasalahan Lucy di agensi sebelumnya. Penelope memastikan kalau Jacob akan diberhentikan dari pekerjaannya karena orang seperti itu tidak pantas memimpin sebuah agensi. Di sela-sela obrolan, Penelope menawarkan Lucy untuk bergabung di agensi Fitz. Sebelumnya ada Gibbs yang menawarkan hal yang sama, dan itu memang suruhan dari Penelope. Lucy tak bisa menjawab, tanda kalau dia masih ingin bersama Lockwood dan George. Tak lama kemudian, Lockwood muncul mengajak Lucy pergi ke perpustakaan Fitz. Lockwood sempat penasaran apa sebenarnya yang dibicarakan Lucy dengan Penelope barusan. Lucy berkata kalau Penelope menawarkan dirinya masuk ke agensi Fitz. Lucy mengaku tidak tertarik bekerja di tempat mewah. Lucy lebih nyaman bertugas di rumah kecil seperti agensi Lockwood & Co. Singkatnya, Lockwood dan Lucy menemukan perpustakaan hitam milik Fitz. Mereka mulai mencari buku yang mereka cari. Lucy sempat terdiam saat melihat kotak relik berlambang harpa ada di sana. Tapi Lockwood keburu memanggilnya, berkata kalau dia menemukan buku yang dicarinya. Namun tiba-tiba saja Penelope dan seorang pria asing, kita panggil saja Luke, masuk ke ruangan itu.
Entah apa yang dibicarakan mereka, yang jelas Penelope terlihat memberikan kotak relik yang sempat dilihat Lucy tadi kepada Luke. Setelah Penelope keluar, Luke melihat sebuah kertas denah milik Lockwood tertinggal di meja, sehingga Luke curiga ada orang lain di ruangan itu. Sialnya, Lockwood ketahuan. Untungnya Lucy dapat mengalihkan perhatian sehingga Lockwood bisa menyibukkan si Luke, kemudian melarikan diri. Luke segera menghubungi pihak keamanan, memberitahu ada 2 orang penyusup masuk ke perpustakaan. Alhasil, pihak keamanan segera memblokir pintu keluar. Di situasi panik seperti itu, Lockwood masih punya rencana. Dia mengaktifkan penyiram garam di gedung itu, membuat situasi jadi kacau, dan mereka memanfaatkan itu untuk meloloskan diri. Di tempat lain, George siap-siap pergi menuju lokasi ketemuan yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, di mobil Lucy memberitahu Lockwood benda yang diberikan Penelope kepada pria asing itu memiliki lambang harpa sama seperti lambang yang ada di kacamata John Fairfax. Singkatnya, mereka pun bertemu untuk pergi ke tempat pelelangan. Masalahnya, karena pentingnya acara tersebut, Julius sengaja memperketat penjagaan dengan memblokir semua jalan menuju ke sana. Untungnya, Flo memiliki jalan lain, menyusuri jalur sungai dengan menggunakan perahu mesin. You're the best, Flo. Be careful. Lockwood dan Lucy menemukan sebuah pintu masuk menuju ke dalam gedung. Hanya saja saat di dalam tak ada jalan yang menghubungkan ke ruangan pelelangan sebab semua pintu sudah terkunci. Tiba-tiba terdengar suara orang-orang yang hendak masuk ke ruangannya dan mereka pun segera bersembunyi. Ternyata mereka adalah anak buah Julius yang hendak menyimpan sesuatu. Mereka sempat melihat pintu masuknya terbuka. Dan saat mereka kembali keluar, salah satu dari mereka, kita panggil aja Karsim, meminta temannya untuk pergi duluan. Rupanya, Karsim menyadari ada orang lain di tempat itu, terlihat dari bekas jejak dan pedang rapier milik Lucy. Lockwood memberitahu kalau dirinya dari agen yang bertugas untuk mencari cermin tulang atas nama The Frog. Ternyata si Karsim juga adalah agen yang menyamar jadi anak buah Julius. Dia tahu kalau tempat itu sangat berbahaya, makanya Karsim meminta Lockwood dan Lucy untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Karsim akan memberitahu jalan keluarnya. Lockwood dan Lucy tinggal turuti perintah Karsim saja. Urusan Julius biar Karsim yang tangani. Tapi Lockwood menolak. Dia tidak bisa pergi tanpa cermin tulang itu. It's all killed. Sehingga saat Karsim telah berhasil menjauhkan anak buah Julius dari pintu keluar, Lockwood malah kembali ke ruangan awal. Lucy sebenarnya berniat pergi. Dia lebih setuju kalau kasus Julius ditangani oleh The Frog. Masalahnya, dia tak bisa meninggalkan Lockwood sendirian. Jadi mau tidak mau, Lucy pun membatalkan niatnya untuk kabur. Lockwood memberikan sebuah jubah kepada Lucy sebagai penyamaran. Karena tadi dia sempat melihat kalau para peserta pelelangan semuanya memakai jubah juga. Di sisi lain, George dan Flo masih menunggu di tempat jalan kabur Lockwood dan Lucy. Chill. We'll be there when they signal. I would leave them stranded, Georgie. So put your rapier down. Kembali ke Lockwood dan Lucy yang mulai bergerak menuju ruang pelelangan. Mereka tak dicurigai oleh tim keamanan karena memakai jubah dan masker, di mana istri Julius memberikan nomor peserta kepada Lockwood. Welcome, stragglers. A cigarette case found on the Big Sun. The source. Beberapa barang relik mulai diperlihatkan, tapi para peserta kompak ingin langsung melihat cermin tulangnya. Karena rupanya mereka juga memang mengincar cermin tulang itu. Mau tidak mau, Julius memperlihatkan cerminnya, cermin yang sangat mematikan. Beberapa anak indigo termasuk Lucy merasa kesakitan disebabkan aura jahat yang sangat kuat keluar dari cermin tulang tersebut. Membuktikan kalau cermin tulang itu adalah asli.
Julius membuka harga awal di 50.000 pound. Sontak semua peserta lelang antusias memberikan tawaran yang lebih tinggi. Most. So, £1,000. 50 in the front straight away. Thank you. Di tempat lain, perahu Plok rupanya terbawa arus sampai-sampai mereka dapat melihat burung kuntul yang artinya perahunya sudah menjauhi daratan cukup jauh. Di sana, George meminta Plok untuk segera mengemudikan perahunya ke dermaga. Pokoknya misi mendapatkan cermin tulang itu tidak boleh gagal. Kembali ke pelelangan, yang mana seorang pria tak dikenal berani menawar harga 500.000 pound. Membuat peserta lain terdiam, hanya Lockwood yang berani melawannya dengan memberi harga 520.000 pound. Sampai pada akhirnya mentok di harga 650.000 pound dimenangkan Lockwood. Namun karena Julius agak kurang percaya dengan mereka berdua, Julius meminta agar Lockwood dan orang asing itu mendekat dan membuktikan kalau mereka berdua mempunyai uang. Orang asing yang menjadi lawan Lockwood terbukti memiliki uang, beda hanya dengan Lockwood. Dia hanya bisa terdiam karena cuman modal bacot doang. Rencananya saat situasi di sana kacau oleh ledakan suar, Lockwood akan mengambil cermin tulang itu kemudian kabur. Masalahnya, koreknya malah tak bisa menyala, membuat Lockwood akhirnya keburu ketahuan. Julius seketika menyadari kalau Lockwood bertugas secara berpasangan. Alhasil, dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari rekan Lockwood satunya lagi, yaitu Lucy. Akan tetapi, She has to be here somewhere. Easy now. Give me the bone glass. di momen itu Karsim menatap Lockwood dengan perasaan kecewa karena sebelumnya dia sudah memperingati Lockwood agar segera pergi. Sialnya, gara-gara tatapan Karsim yang penuh makna pada Lockwood membuat Julius jadi curiga jangan-jangan Karsim mengenali Lockwood. Makanya untuk membuktikan kesetiaan Karsim, Julius memerintahkan Karsim untuk menghabisi Lockwood saat itu juga dan... Ya, Karsim mengorbankan dirinya agar Lockwood dan Lucy bisa kabur. Lucy berusaha menghubungi George, tapi tidak terhubung karena jaringan jelek. Lucy melempar satu benda relik hantu lagi untuk menghambat pergerakan anak buah Julius. Setelah itu, dia berusaha menyadarkan Lockwood yang masih terlihat bingung dan hilang kontrol. Beruntung, Lockwood kembali sadar, kemudian melanjutkan pelariannya. Di perahu, George menemukan sebuah pesan di sebuah kertas dari dalam sakunya. Entah siapa yang menaruhnya. Plo berkata, sepertinya George sangat terobsesi sekali dengan cermin itu, karena saat George tahu perahunya menjauh dari dermaga, terlihat jelas ada rasa keputusasaan di diri George. Plo menyarankan George sebaiknya mundur dan sesekali menenangkan diri. Tapi George malah tersinggung menyanggah apa yang dikatakan oleh wanita bule ini. Apalagi saat tahu kalau Plo malah membawa perahu tersebut menjauh dari dermaga, membuatnya langsung emosi menodongkan rapiernya kepada Plo. Sontak saja Plo terkejut, padahal maksud dia menggiring perahunya hanya untuk menjauhkan George dari cermin tulang itu. Yakin kalau aura jahat yang ada di cermin itu telah mengendalikan pikiran George. Sesaat kemudian, George tersadar lalu meminta maaf kepada Plo atas apa yang telah dilakukannya tadi. Dan tak lama dari itu, Lucy menghubungi mereka, meminta perahunya dirapatkan ke dermaga. Sementara mereka dicegat oleh saingan Lockwood di pelelangan tadi, itu adalah Luke yang meminta cermin tulangnya dikembalikan. Jelas dong Lockwood dan Lucy tidak akan memberikannya begitu saja, berusaha melawan sekuat tenaga. Setelah
Setelah di atas, Lockwood menghubungi George agar mendekati gedung tempat Lockwood dan Lucy berada. Rencananya, dari atas gedung, Lockwood akan melemparkan cermin tulang yang telah didapatkannya itu ke sungai, dan George harus menangkapnya menggunakan jaring, lalu segera bawa cerminnya ke pihak The Frog. Bersamaan dengan itu, Luke yang telah siluman muncul sehingga perebutan kembali terjadi. Hal itu membuat Luke kesal, berniat menghabisi mereka berdua. Ditambah lagi tak ada jalan bagi mereka untuk kabur. Namun, He'll kill you. singkatnya, George dan Flo sampai di gedung The Frog. Hanya saja Flo tidak bisa mengantarkan George ke dalam, mengingat dia seorang pemburu relik yang menjadi musuh The Frog. Kalau dia masuk, sama saja dengan menyerahkan diri. Di tempat lain, Lockwood dan Lucy rupanya berhasil selamat dengan cara berenang ke tepian. Hanya saja Lucy masih kesal pada Lockwood setelah apa yang telah terjadi kepada mereka. Kembali ke George, yang mana bukannya segera memberikan cermin itu kepada The Frog, dia malah menghubungi seseorang, entah siapa. I've got it. Tiba di rumah, Lockwood merasa gak enak. Alih-alih merayakan keberhasilan, dia malah dicemberutin oleh Lucy. Jelas dong Lucy marah gara-gara keputusan Lockwood menerima tantangan Gibbs dan membuat mereka semua hampir mati. Itu membuatnya merasa gila. Ditambah lagi para pemburu relik di London akan mengincar mereka berdua. Lockwood lalu tersadar dengan kesalahannya. Dia meminta maaf, memohon agar Lucy tidak meninggalkannya. Hati Lucy pun luluh dan bersedia menerima permintaan maaf Lockwood. Setelah baikan, mereka sama-sama mengecek buku Mary Dulac. Buku itu menjelaskan kalau Dr. Edmund mati karena dibunuh oleh Mary Dulac sendiri serta dikubur ditutup peti baja. Alasan Mary Dulac melakukan pembunuhan karena Dr. Edmund menggunakan tubuh Mary sebagai eksperimen ritualnya. Mary diikat di sebuah kursi oleh asisten Edmund. Kemudian Dr. Edmund menghadapkan cermin tulang ke wajah Mary, membuat kewarasan Mary seketika hilang. Namun sebelum Mary meninggal oleh cermin tersebut, dia berhasil menembak Dr. Edmund tepat di kepalanya hingga mati. Lucy merasa ada yang aneh melihat gambar pusat cermin tulang memiliki pola seperti obat nyamuk atau pusaran angin, sama persis dengan apa yang sering dibuat oleh George sebelumnya. Artinya, kemungkinan George juga sudah terjerat oleh kekuatan cermin tulang itu. Where the hell is George? George sendiri kini mendatangi pemakaman Kensal Green menemui Pamela. Ya, Pamela lah yang dihubungi George sebelumnya. Lalu George memberikan cermin itu kepada Pamela untuk digunakan sebuah ritual. I want to show you what I've been doing. Di rumah, Lucy menanyakan perihal George kepada toples tengkorak, di mana tengkorak itu menjawab kalau George memiliki teman baru yaitu Pamela. Mereka berdua mungkin telah kehilangan akal setelah melihat cermin tulang itu secara langsung. Makanya tanpa sepengetahuan Lockwood, Pamela dan George bekerja sama untuk mendapatkan cermin tersebut. Dan kini berada di pemakaman Kensal Green. Tanpa pikir panjang lagi, Lockwood dan Lucy siap-siap pergi ke sana, meskipun senjata yang tersisa di gudang bawah tanah hanyalah bom garam. Di pemakaman, George dan Pamela memasuki sebuah ruangan, terkejut saat mendengar ada sebuah suara. George coba mengeceknya, yang ternyata suara tersebut bersumber dari Gibbs yang sedang diganggu oleh sesosok hantu Casper. Anehnya, Gibbs sebagai agen Pitts terlihat tak berkutik saat dikerjai oleh hantu itu, padahal cuma hantu kelas teri, sehingga George mencoba menolongnya. Nurus tunjungnya setelah ditolong, Gibbs malah menyerang George, menuduhnya telah melakukan tindakan kriminal bersama Pamela. Tiba-tiba, Pamela muncul dari belakang, mengancam akan menusuknya, kecuali Gibbs mau menuruti apa perintah Pamela. Pamela kemudian mengikat tangan Gibbs serta menutup kepalanya dengan kanjut kundang. George sedikit kaget
melihat apa yang dilakukan Pamela karena itu merupakan cara seorang penjahat. Everyone in London wants what we have, but it's ours. Singkatnya, Lockwood dan Lucy tiba di pemakaman. Mereka memasuki ruangan, terkejut saat melihat peti mati Dr. Edmund sudah kosong. Kalau mayatnya dibawa oleh Pamela, pasti Pamela membawanya ke sebuah ruang rahasia. Bersamaan dengan itu, 3 rekan Kipps muncul menanyakan cermin tulang. Mereka tahu kalau Kipps telah mengikuti George yang telah mendapatkan cerminnya. Lockwood mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, daripada mereka bersaing, lebih baik mereka bekerja sama. Ditambah lagi di luar, Julius dan 3 anak buahnya berhasil mengikuti Lockwood. Rencananya, Lockwood dan 3 teman Kipps akan menghadang Julius CS, sementara Lucy bertugas mencari Pamela dan George sendirian. Here, fight them off. We should have run us together. This will be a walk in the park. Sementara itu di dalam, Lucy akhirnya menemukan sebuah ruangan yang mana saat di ruangan itu, Lucy dan Toples Tengkorak dapat merasakan kekuatan cermin. Si Tengkorak mengaku saat Dr. Edmund membuat cermin tulang, dirinya ada juga di sana. Katanya, cermin tulang itu dibuat dari 7 kerangka tulang jasad yang dibunuh secara kejam. Sehingga roh jasadnya terjebak di dalamnya, membuat sebuah jendela menuju keabadian. Si Tengkorak menjelaskan kalau cara melihat cermin itu adalah dengan menggunakan perantara mata orang lain, seseorang yang lemah, penasaran, dan rentan. George sendiri saat itu mengikat Kipps di sebuah kursi. Dia belum sadar kalau dirinya sedang dimanfaatkan oleh Pamela. Kemudian, dia menanyakannya langsung kepada Pamela, sebenarnya apa yang akan Pamela lakukan terhadap jasad Edmund yang ada di sana juga. Pamela menjawab kalau di dokumen Dr. Edmund ada sebuah ritual untuk melihat jendela menuju keabadian. Kesalahannya, Dr. Edmund memilih orang dewasa sebagai perantara ritualnya, padahal jika menggunakan anak muda, auranya lebih kuat dan penglihatannya lebih jauh. Dari sana, George mengerti kalau Pamela berniat menggunakan Kipps untuk wadah ritualnya, dan kemungkinan kalau Kipps tidak muncul, George lah yang akan dijadikan media ritual oleh Pamela. Akan tetapi, I can't see. I've lost my talent. I've lost my talent. Tell her. itu menjadi alasan mengapa Kipps tak berkutik saat menghadapi hantu tadi, dan hal itu juga membuat Pamela kesal membuka ikatan tali Kipps menggunakan sebuah belati. George baru ngeh kalau belati yang dipakai Pamela adalah belati Mughal yang memiliki pasangan, dan 1 belati Mughal sebelumnya ditemukan tertancap di tubuh Jack Carper. Artinya, pembunuh Jack Carper kemarin adalah Pamela. Setelah perbuatannya diketahui George, dia pun berniat menggunakan tubuh George sebagai pengganti Kipps. Sementara Lockwood yang telah membawa Julius menjauh dari tempat Lucy kembali melawannya. Setelah itu, Lockwood meminta Bobby dan yang lain menunggu pihak The Frog datang, sementara Lockwood akan masuk menyelamatkan timnya dan Kipps. Di dalam, Lucy menemukan tempat Pamela dan George. Dia menguping keresahan George yang saat itu telah diikat di sebuah kursi. George merasa kalau posisinya di tim Lockwood & Co. hanya sebagai pelengkap saja, dan sekarang George mendapat perlakuan yang sama dari Pamela. Semuanya hanya menginginkan cermin saja, tidak menghiraukan keberadaan George. Di momen itu tiba-tiba saja arwah Dr. Edmund muncul. Untungnya sumber arwah tersebut sudah dikelilingi oleh rantai besi, jadinya arwah Edmund tidak bisa kemana-mana. Tapi hal itu membuat Lucy lengah sehingga Pamela mengetahui keberadaannya. Masalahnya, Lucy mengajukan diri menggantikan George menjadi media, dan sebagai gantinya, Pamela harus melepaskan George. Lucy merasa kalau dirinya lah yang tidak berguna. Alasannya, Lucy memiliki masa lalu yang buruk.
Jadinya lebih baik dia yang dikorbankan daripada George. No way! It has to be me. Please. Di tempat lain, saat Lockwood ingin ke tempat Lucy, dia keburu dihadang oleh Luke. Lockwood berkata kalau dirinya kini bekerja sama dengan Fitz, makanya bisa dibilang Lockwood dan Luke adalah sekutu mengingat Luke juga agen dari Fitz. Tapi I'm not Fitz. membuat Lockwood bingung siapa sebenarnya pria di hadapannya ini. Dan hal yang membuat Lockwood terkejut adalah ternyata Luke mengenali ayah dan ibu Lockwood. Kemudian kembali ke Lucy dan George, yang mana Pamela menyimpan cermin tulangnya di hadapan Lucy. Beruntung Lucy memalingkan wajahnya ke belakang dan mengeluarkan toples tengkoraknya untuk dihadapkan ke cerminnya. Sehingga si tengkorak merasakan kekuatan cermin itu lalu berkata kalau ritual itu hanya jebakan, tak ada yang membuat kita abadi. Maka satu-satunya cara untuk menghapus kemusyrikan di tanah Inggris adalah menghancurkan cermin tersebut. Tell your master what you see! Speak. Come. It's a trap! We have to destroy! Lucy yang tak kuat menghadapi kekuatan itu akhirnya tak sadarkan diri. Dan George yang panik menabrakkan dirinya ke cermin itu agar ritualnya berakhir. Pamela yang merasa kalau ritualnya gagal mengambil cermin yang terlempar. Tapi saat Pamela melihat cermin itu, cermin tiba-tiba aktif, menyedot Pamela dan membebaskan 7 arwah yang terjebak. Bersamaan dengan itu, arwah Dr. Edmund bangkit. Ternyata ledakan barusan menghancurkan lingkaran rantainya. Meskipun dalam keadaan cedera akibat luka tembak, Lockwood berusaha melempar arwah Dr. Edmund dengan bom garam. Kemudian Lucy segera menutup jenazah yang menjadi sumber arwah dengan jaring perak sehingga arwahnya menghilang. Singkatnya, mereka pun dievakuasi pihak The Frog dan merahasiakan apa yang terjadi pada George dan Gibbs. Gibbs berterima kasih kepada Lucy. Dia tahu kalau yang menyelamatkan semuanya adalah berkat bakat yang dimiliki Lucy. Bakat Gibbs sepertinya memudar karena udah buluan atau dewasa sehingga dia tak bisa berbuat apa-apa. Semoga saja kelak Lucy dapat lebih tegar saat kehilangan bakatnya karena semua anak yang memiliki bakat akan mengalaminya juga jika telah dewasa. Di sisi lain, Barnes masih bingung saat melihat Lockwood terkena luka tembak, namun di TKP tak ditemukan senjata pistol. Curiga ada orang lain yang membawanya, tapi Lockwood tidak jujur. Ya entah apa yang dipikirkan Lockwood, dia berbohong kalau situasi saat itu gelap, jadinya dia tidak bisa melihat siapa yang menembaknya. Sebelum pergi, Barnes mengumumkan kalau kasus yang ditangani Lockwood telah berhasil. Dengan begitu, Gibbs mengakui kekalahannya dan siap berhenti dari profesi sebagai pemburu hantu. Tapi Lockwood kini bisa bersikap lebih bijak. Dia melupakan taruhan mereka waktu itu dan akan membagi uangnya dengan adil. Karena menurut Lockwood, keberhasilannya itu ada campur tangan dari Gibbs dan teman-temannya. Di tempat lain, Luke terlihat memasuki mobil menemui Penelope. Dia akan pergi dari kota London setelah gagal membawa cermin tulang dan membunuh Lockwood. Besoknya, Lockwood, George, dan Lucy merayakan keberhasilan kasusnya. Kali ini, Lockwood tidak ingin ada yang ditutup-tutupi perihal dirinya. Jujur, kalau dia tahu orang yang menembaknya kemarin tidak lain adalah Luke si pedang emas, Lockwood tidak melaporkan kepada The Frog karena Luke mengetahui perihal kematian kedua orang tua Lockwood. Makanya, alasan Lockwood berbohong, dia ingin mencari tahu ada hubungan apa antara Luke dan orang tua Lockwood. Tak hanya itu, Lockwood juga ingin memberitahukan isi ruangan yang selama ini dilarang masuk. Berisi artefak kenangan mendiang kakak perempuannya serta kedua orang tuanya. Ruangan itu menjadi tempat terakhir kakak perempuannya bernama Jessica yang meninggal karena sentuhan hantu. Saat itu, Jessica sedang menyortir artefak milik mendiang ayah ibunya, namun salah satu artefak itu retak sehingga muncullah hantu dan menyerang Jessica hingga tewas.
Saat itu Lockwood masih sangat kecil dan sedang bermain di luar. Jadi dia tidak tahu kejadian aslinya seperti apa. Namun yang jelas, kamar tersebut memiliki cahaya kematian yang sangat kuat, makanya Lockwood melapisi pintunya dengan besi dan garam untuk mencegah aura jahat yang menyertainya. Ranting lavender juga sengaja ditaruh di setiap jendela kamar. Semua itu dilakukan demi menjaga arwahnya agar tidak keluar. Kemudian Lockwood pun mengajak Lucy dan George agar melihat sendiri keadaan kamar itu, dan inilah di dalamnya. Baik Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film series Lockwood & Co. sudah kita saksikan bersama. Mudah-mudahan kalian terhibur. Sebagai manusia beriman, pastinya kita percaya dengan adanya makhluk selain manusia, terutama makhluk gaib. Tapi tentu saja, hal itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, melainkan kita harus saling menghargai, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang punya kesibukan dan kewajiban masing-masing. Intinya, gak usah takut, anggap aja kentut, suaranya ada, baunya ada, tapi gak kelihatan. Gitu ya, gak apa-apa, gak jambung juga, yang penting durasi. Wassalam.